Kalian, yuk, banyak yang nyinyir tentang IKN. Kita pergi ke IKN yuk, ini langsung saja ikuti. Bersama saya lagi, Bang Bil. Di video kali ini aku kebetulan berada di kawasan IKN. Dan di hadapan Anda semua, Anda melihat istana presiden, ya. Istana yang luar biasa. Memang kalau malam lebih cantik kelihatan. Nah, beberapa hari ini aku berada di kawasan ini luar biasa sekali. Sebenarnya yang ingin aku bahas adalah soal bagaimana kemudian kita melihat sosok Jokowi yang sebenarnya sudah punya karya luar biasa. Jokowi yang punya keberanian, Jokowi yang punya satu eksistensi yang luar biasa. Sementara orang-orang yang hari ini nyinyir tentang ijazahnya, yang nyinyir tentang kebijakan-kebijakannya, yang nyinyir terkait apa yang sudah dia torehkan, itu juga perlu kita evaluasi. Seharusnya dalam kesempatan ini, aku ingin mengajak kalian semua untuk coba melihat bagaimana pembangunan IKN yang begitu berkembang, bagaimana situasi di IKN yang terus didatangi oleh masyarakat, bagaimana juga IKN yang seluruh pegawai-pegawai yang punya kewenangan dan kapasitas sudah ditempatkan di lokasi ini. Artinya ini adalah pembangunan yang akan terus berlanjut. Jadi bagi kalian yang masih sampai sekarang meragukan pembangunan IKN, aku sarankan datang ke ibu kota Nusantara. Anda bisa melihat bagaimana keramaian masyarakat yang berbondong-bondong menuju ke IKN. Dan yang paling menarik ternyata tidak hanya karena ada acara, guys. Jadi kami dapat informasi dari mereka-mereka yang kerja di sini. Biasanya walaupun tidak ada event, tetap banyak masyarakat yang sering datang. Orang-orang yang penasaran dengan IKN. Dan tentunya mereka yang datang ke sini juga pasti memberikan doa dan harapan agar IKN berkembang, terus membangun, dan benar-benar menjadi peradaban yang luar biasa. Apa lagi selanjutnya, Pak? Apa? Kita bagi hadiah lagi atau nanti? Masih banyak kan, Pak? Gini. Lucu sekali. Nah, kalau bicara kehebaatan, nggak usah jauh-jauh dengan kebijakan-kebijakannya Pak Jokowi. Keberanian bangun IKN itu loh, guys. Berani. Ini bukan bangun gedung, bukan bangun istana, bukan bangun pusat perkantoran. Membangun ibu kota, guys. Ngeri nggak? 5B, siap. Lewat sana. 5. Lewat sana, sayang. Sambil Pak Bas bagiin kaos. Lah itu ceweknya udah on the way. Lewat sini, Kakak. Masih banyak kaos. Tenang, kaos dari Pak Bas masih banyak. Panitia tolong dibantu yang naik buat joget. Menko ini banyak resto, banyak tempat ngopi, yang itu sudah tersedia semua, guys. Ini kebetulan di Kintara Resto. Jadi menarik sekali, IKN itu terus berkembang. Salut buat Pak Bas yang tetap memperjuangkan bagaimana IKN ini berlanjut. Luar biasa. Jadi buat teman-teman yang masih penasaran belum datang ke IKN, segera datang. Semua fasilitas sudah ada kok. Yang menarik dari bisnis kuliner sebenarnya bagus berkembang di IKN. Jadi ada salah seorang YouTuber Nusantara yang kebetulan berdomisili di kawasan IKN, di lingkungan IKN ini. Dia punya bisnis kuliner juga, catering ya. Jadi sering punya proyek-proyek catering. Jadi buat teman-teman yang mau berinvestasi di IKN, jangan malu-malu. Aku yakin pasti akan berkembang karena setiap hari itu terjadi pertumbuhan manusia datang ke IKN. Baik dari ASN-nya dan juga pengunjung-pengunjung. Anda bayangkan kami-kami yang bukan orang IKN gitu, pun tetap cari makan kan gitu. Jadi sekarang tetap berlanjut, tetap eksis. Pak Prabowo dan juga pihak-pihak terkait. Aku mau share videonya Tempo dulu ya. Jadi bagaimana Tempo ini membuat kritik terhadap pembangunan IKN, guys. Langsung saja. Seperti kita duga sejak awal, pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur kini mangkrak. Mangkrak ya, guys. Kita ingat baik-baik. Informasi dari Tempo, intinya pembangunan IKN itu mangkrak. Tanpa tujuan yang relevan, tanpa perencanaan dan perhitungan matang, serta dibuat tergesa-gesa, proyek IKN mandek seiring dengan lengsernya sang penggagas Joko Widodo dari kursi presiden pada Oktober 2024. Kini Jadi lengsernya Pak Jokowi, IKN
mangkrak dan tidak ada kelanjutan. Nah, ini ada pernyataan yang menarik. IKN seperti kota hantu yang Kota hantu. berisi 1.000 aparatur sipil negara tanpa tugas yang jelas. Wah, ya. Jadi memang di sini ada 1.000 aparat sipil, tapi menurut Tempo tidak punya tujuan dan juga kerja yang jelas. Oke, kita dengarin dulu. Pegawai negeri itu bekerja di bawah otorita IKN yang dipimpin Basuki Hadimulyono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat era Jokowi. Basuki mendapat mandat meneruskan pembangunan IKN dengan dukungan anggaran tahun ini sebesar 13,8 triliun rupiah untuk infrastruktur dan gaji pegawai. Tempo sendiri mengungkapkan bahwa ada 13 triliun tambahan dana dari Pak Prabowo ya. Jadi memang jelas bahwa dari sini aja dia sudah harusnya salah ketika mengatakan bahwa IKN itu mandek dan mangkrak ya. Sebab kalau mandek dan mangkrak maka tidak ada penambahan anggaran. Dari logika ini aja Tempo udah standar ganda menurutku. Anda kembali bersama saya lagi, Bang Bil. Di video kali ini aku kebetulan berada di kawasan IKN dan di hadapan Anda semua, Anda melihat istana presiden, ya, istana yang luar biasa. Memang kalau malam lebih cantik kelihatan. Nah, beberapa hari ini aku berada di kawasan ini luar biasa sekali. Sebenarnya yang ingin aku bahas adalah soal bagaimana kemudian kita melihat sosok Jokowi yang sebenarnya sudah punya karya luar biasa. Jokowi yang punya keberanian, Jokowi yang punya satu eksistensi yang luar biasa. Sementara orang-orang yang hari ini nyinyir tentang ijazahnya, yang nyinyir tentang kebijakan-kebijakannya, yang nyinyir terkait apa yang sudah dia torehkan, itu juga perlu kita evaluasi. Seharusnya dalam kesempatan ini, aku ingin mengajak kalian semua untuk coba melihat bagaimana pembangunan IKN yang begitu berkembang, bagaimana situasi di IKN yang terus didatangi oleh masyarakat, bagaimana juga IKN yang seluruh pegawai-pegawai yang punya kewenangan dan kapasitas sudah ditempatkan di lokasi ini. Artinya ini adalah pembangunan yang akan terus berlanjut. Jadi bagi kalian yang masih sampai sekarang meragukan pembangunan IKN, aku sarankan kawasan Plaza Seremoni IKN. Nah, ini adalah kamar kecil ya.